abad ke-14, melalui seorang sufi agung bernama Syekh Umar Al-Khalwati. Namanya sendiri berasal dari kata khalwah, yang berarti menyendiri untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah. Dari ajaran beliau, lahir para penerus yang kemudian menyebarkannya ke Anatolia, Mesir, dan hingga ke tanah Nusantara di Indonesia. Tarekat ini berkembang pesat di Sulawesi Selatan, dibawa oleh para ulama besar seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang wali yang dikenal karena ilmu, keberanian, dan kasih sayangnya kepada umat. Tarekat Khalwatiyah menekankan satu hal penting: untuk mengenal Allah, manusia harus berani masuk ke dalam dirinya sendiri. Di saat dunia ramai, hati manusia sering bising. Tapi ketika seorang salik menyepi dalam khalwah, ia berzikir, menangis, dan berdialog dengan Tuhannya dalam kesendirian. Disitulah hati mulai jernih, dan cahaya ma'rifat mulai tampak. Syekh Umar Al-Khalwati berkata, "Khalwah bukan sekadar sunyi dari manusia, tapi sunyi dari segala yang selain Allah." Para pengamal Khalwatiyah berlatih zikir, mujahadah, dan murakabah, menjaga kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Mereka sering melakukan zikir jahar keras untuk menggugah hati. Kemudian, zikir khafi, diam, untuk menyelam lebih dalam kehadiratnya. Setiap langkah diatur oleh seorang mursyid, yang menuntun murid agar tidak tersesat di tengah perjalanan batin. Bagi mereka, guru adalah cermin cahaya yang memantulkan sinar ilahi ke dalam hati muridnya. Ketika Syekh Yusuf Al-Makassari membawa ajaran ini ke Indonesia, beliau tidak hanya mengajarkan khalwah dan zikir, tapi juga jihad dan cinta tanah air. Baginya, melawan penjajahan adalah bagian dari ibadah, karena membela keadilan adalah bentuk cinta kepada Allah dan sesama. Dari situlah, Khalwatiyah menjadi bukan hanya jalan kesunyian, tapi juga jalan perjuangan, menggabungkan zikir dalam hati dan amal dalam perbuatan. Tarekat Khalwatiyah mengajarkan bahwa manusia harus menyeimbangkan dua hal: khalwah, menyendiri bersama Allah, dan jalwah, kembali ke tengah manusia untuk memberi manfaat. Setelah seseorang mengenal Allah dalam khalwah, ia harus kembali ke dunia dengan hati yang bercahaya, menebar kasih, sabar, dan kebijaksanaan. Seperti malam dan siang, khalwah dan jalwah saling melengkapi, agar hamba menjadi saksi cinta Allah di muka bumi. Sahabatku, kadang Allah memanggilmu bukan di tengah keramaian, tapi di dalam kesunyian hatimu sendiri. Jika engkau menjawab panggilan itu dengan zikir dan air mata, maka engkau sedang menapaki jalan para kasasinia, jalan Khalwatiyah, jalan menuju cahaya.